Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di SMK Negeri 1 Kelayang, khususnya dalam pembelajaran PPKN. Namun sebelum kita mulai belajar atau mempelajari PPKN, kepada anak-anakku semua, mari kita berdoa bersama. Walaupun kita tidak pada suatu tempat, tapi kita masih bisa belajar bersama. Maka mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Oke, pada pertemuan yang kedua kita masih dalam bab fungsi dan peran Pancasila, yang mana pada minggu kemarin sudah kita pelajari mengenai fungsi dan peran Pancasila. Maka selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mendeskripsikan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, setelah pembelajaran nanti Anda bisa menunjukkan minimal 3 contoh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita mulai dari pengertian Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila berfungsi dan berperan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau penyelenggaraan negara. Jadi semua yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun di daerah, semuanya harus berpedoman kepada dasar negara kita, yakni Pancasila. Kita lanjutkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila yang pertama ini, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu nilai-nilai pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa yang lainnya adalah mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Nilai yang selanjutnya masih dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjutkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nilai-nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab diantaranya adalah mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kemudian nilai persatuan Indonesia atau nilai-nilai Pancasila dalam Sila Persatuan Indonesia, yaitu mampu menempatkan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya masih yang terkandung dalam sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Maksudnya mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa itu merupakan nilai Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita lanjutkan, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contoh lainnya yaitu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi kalau sudah keputusan musyawarah, kita juga harus menghormati dan menjunjung tinggi. Itu termasuk nilai-nilai dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh lainnya yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi dalam bermusyawarah kita harus disertai dengan semangat kekeluargaan. Contohnya jika dalam musyawarah ada anggota yang usul atau mengemukakan pendapat, ya kita harus menghormati dengan cara mendengarkannya, jangan langsung dipotong atau disalahkan. Ya, itu tadi sila yang keempat. Selanjutnya sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Contoh berikutnya yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh berikutnya suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri atau mandiri. Mungkin dalam hal ini memberi pertolongan kepada orang lain yang terkena musibah, bencana alam, atau yang lainnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang kedua ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan kita akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.